Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berjudul 5 perkara yang jadi teman manusia di alam kubur kelak. Alam kubur akan menjadi tempat menanti bagi manusia hingga hari kiamat. Manusia di alam kubur tidak akan sendiri, tetapi akan punya teman. Siapakah itu? Alam kubur atau alam barzakh merupakan perbatasan antara dunia dengan akhirat. Dijelaskan dalam buku Ketika Ruh Dikembalikan, Selamat atau Celakakah Ruh dan Jasadmu, karya Rizm Aizid, manusia akan merasa sangat kesepian dan membutuhkan seorang teman. Allah SWT pun berbelas kasih dan memberikan teman untuk manusia di alam kubur. Mereka akan menemani manusia hingga hari kiamat nanti. Teman di alam kubur itu berasal dari amalan yang dilakukan manusia ketika masih hidup. Bila amalnya bagus, maka temannya pun adalah teman terbaik yang belum pernah dimiliki selama hidup di dunia. Namun, bila amalnya buruk, maka temannya adalah teman terburuk yang belum pernah dimiliki selama di dunia. Hal tersebut telah diterangkan pada surat Ar-Rum ayat 44. Allah SWT berfirman yang artinya, siapa yang kufur, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekufurannya. Siapa yang mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. Untuk itu, beruntung bagi manusia yang mengerjakan amalan baik. Mereka akan ditemani dengan wujud terbaik dan enak dipandang. Bahkan terdapat sebuah riwayat yang mengatakan ada 5 teman yang akan melindungi orang-orang beriman dari siksa kubur. 5 teman di alam kubur yang melindungi dari siksa kubur. Dikutip dari buku Ensiklopedia Kiamat karya Umar Sulaiman Al-Ashgar, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa amal soleh dapat menemani dan menjaga seseorang dalam kuburnya. Ibnu Taimiyah berkata, mengutip hadis masyhur dari Muhammad ibnu Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam sahihnya dan oleh para imam hadis lain. Rasulullah SAW bercerita, orang meninggal dapat mendengar suara langkah kaki orang-orang yang pergi meninggalkannya. Disebutkan, bila jenazah tersebut orang beriman, maka amalan sholat berada di dekat kepalanya, puasa berada di sebelah kanannya, zakat di sebelah kirinya, perbuatan baik seperti berkata benar, silaturahmi, dan perbuatan baik kepada manusia berada di dekat kaki. Jenazah itu lalu didatangi oleh malaikat dari arah kepalanya, dan amalan sholat berkata, di arahku tak ada jalan masuk untukmu. Kemudian dia didatangi dari sebelah kanan, maka puasa berkata, di arahku tak ada jalan masuk untukmu. Kemudian dia didatangi dari sebelah kiri, maka zakat berkata, di arahku tak ada jalan masuk untukmu. Kemudian dia didatangi dari arah kedua kakinya, maka amal soleh seperti silaturahmi dan berbuat baik kepada manusia berkata, di arahku tidak ada jalan masuk untukmu. Selain amalan soleh tersebut, Al-Quran juga akan menemani kita di alam kubur kelak. Mengutip buku Kabar Rahasia dari Alam Kubur, cerita, nasihat, dan pelajaran dari orang-orang soleh yang telah wafat,
karya Dr. Kamil Yusuf Al-Atum, terdapat sebuah kisah orang ketika di alam kubur nanti akan ditemani Al-Quran yang dia baca semasa hidupnya. Isa bin Muhammad Al-Makki bercerita, dia melihat Abu Bakar bin Mujahid dalam mimpi sedang membaca Al-Quran. Dia pun bertanya, "Wahai tuanku, engkau sudah wafat, tetapi masih membaca Al-Quran." Abu Bakar bin Mujahid menjawab, "Dahulu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap usai sholat dan setiap kali menghatamkan Al-Quran agar Allah menjadikanku termasuk orang yang membaca Al-Quran dalam kuburnya." Berdasarkan kedua riwayat di atas, ada beberapa amal soleh yang akan menemani dan menjaga muslim dari azab atau siksa kubur dari segala arah. Beberapa amalan soleh yang menjadi teman di alam kubur tersebut diantaranya, amalan sholat akan berjaga dari siksa kubur di bagian kepala, amalan zakat akan berjaga dari siksa kubur di sisi kanan, amalan puasa akan berjaga dari siksa kubur di sisi kiri, amalan silaturahmi dan berbuat baik pada sesama akan berjaga dari siksa kubur di kedua kakinya, amalan membaca Al-Quran yang akan menemani kita di alam kubur. Silakan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kamu dapatkan dari video ini. Wallahu a'lam bishawab.